فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullahu taala. Berapa? 102 kan? Ya, 102 betul. Awal 102. Baik. Al-faidatu saniyata asyraf. Faidah yang ke-12, annahu idzastaddal karbu wa 'azumal bala ja'al faraju biiznillah. Apabila kesulitan yang besar itu semakin berat dan bala bencana itu semakin besar, datanglah kelonggaran, datanglah pertolongan dengan seizin Allah. Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya kemudahan itu akan menyertai kesulitan tadi. Sesungguhnya kemudahan akan menyertai kesulitan tadi. Inilah terjemahan yang sebenar. Di sini Allah membezakan antara penggunaan ma'rifah dan nakirah di situ. Kalau kesulitan itu didatangkan dengan pola ma'rifah, ada al. Yang setelahnya juga ma'rifah, al-usr, menunjukkan dia adalah dia itu juga satu kesulitan. Sementara untuk yang yusrannya, yaitu kemudahan, itu didatangkan dengan pola nakirah, menunjukkan kemudahan yang kedua itu bukan kemudahan yang pertama. Berarti apa? Kata para mufassirin, setiap satu kesulitan itu nanti akan disusuli dua kemudahan, bukan satu dilawan dengan satu, bahkan apa? Satu dilawan dengan dua. Maka hasilnya bukan kosong, tapi hasilnya adalah halawah, yaitu terbentuk kemanisan jiwa. Setelah mengalami kesulitan, hasilnya itu berlipat-lipat, hasil kebaikannya dan kemudahannya berkali-kali lipat. Maka kemudian para ulama memberikan, diantaranya menyebutkan syair, intinya adalah la yaghlibul usrul wahid yusrain. Satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Iya, satu dilawan dua. Sementara ini adalah dari Allah Ta'ala dengan polanya adalah pola hiburan. Berarti apa? Jelas kemudahan akan menang. Cuma kita diuji dulu untuk bersabar. Jadi, apa sisi pendalilan yang diinginkan oleh si penulisnya di sini? Kesulitan ada, makanya disebutkan lebih dahulu. Walaupun harusnya dia diakhirkan ini. Karena apa? Isim dari inna adalah yusron. Asalnya apa? Fa inna yusron ma'al usr. Inna yusron ma'al usr. Isim inna wajib di depan sebenarnya. Tapi kenapa diakhirkan? Karena memang kesulitan itu datang lebih dulu, baru kemudian kemudahan. Seperti kata orang sekarang, apa itu? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Kalau mampu renang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Namanya kesulitan dulu, jangan senang-senang dulu. Maka seperti itu biasanya. Ujian-ujian, cabaran, cobaan, setelah itu baru mendapatkan hasil yang manis. Wa qala ta'ala hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sehingga apabila para rasul itu hampir berputus asa. Nah, Anda tak ingat terjemah di buku-buku terjemah itu, terjemah Al-Quran apa istai asa diartikan? Karena sebagian mufassirin memang mengatakan istai asa yaitu berputus asa. Tapi ini dibantah oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan wazan istaf'ala ini lil muqarabah di sini, yaitu hampir putus asa. Tidak putus asa sama sekali. Buktinya apa? Nabi Yunus saja yang mengalami kesulitan masuk dalam perkara yang tak masuk akal untuk pikiran manusia, sudah masuk ke dalam lautan, lalu dimakan ikan paus lagi, gimana akan
akan selamat untuk pikiran manusia biasa. Tetapi Nabi Yunus tetap mengatakan wa dhanna allan naqdira alaih. Beliau yakin bahwasanya kami tidak akan menyempitkan untuknya, yaitu dalam situasi paling susah tetap memiliki harapan. Jadi yang namanya para rasul, mereka tidak berputus asa, namun boleh jadi tatkala kesulitan itu sangat besar, mereka hampir. Jadi bukan betul-betul putus asa, namun hampir putus asa. Dan yang menguatkan tafsir ini, kata Syekhul Islam, adalah rangkaian dari surat Yusuf itu sendiri. Ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Ini surat Yusuf ayat keberapa ini? 110. Di dalam cerita sebelumnya, cerita tatkala mereka membawa saudaranya Nabi Yusuf ke Mesir, kemudian saudaranya itu ditangkap dan sebagainya. Mereka mengatakan, Allah berfirman tentang mereka apa? Falam mastai asuminhu khalasu najiyah. Tatkala mereka hampir putus asa, bukan putus asa, tidak seperti dalam sebagian terjemahan, mereka sudah putus asa untuk meminta saudaranya dikembalikan, karena rangkaian ayatnya menunjukkan mereka tidak putus asa. Buktinya apa? Mereka berbisik-bisik dan mengatakan demikian. Lalu kemudian yang paling tua mengatakan, falan abrahal ardo hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li. Saya tidak akan meninggalkan negeri ini sehingga ayah saya mengizinkan saya untuk pulang, atau Allah memberikan kemenangan untuk saya, yahkumallahu li, yaitu hukum yang menguntungkan saya. Tafsirnya adalah berjaya membawa kembali saudara Yusuf yang dijanjikan tak boleh ditinggalkan itu. Menunjukkan saudara Yusuf itu tidak putus asa, cuma hampir putus asa karena raja tak nak, atau raja atau mungkin menterinya tak mau untuk mengembalikan itu. Inti di sini pendalilannya apa? Yaitu para rasul tidak putus asa, cuma tatkala kesulitan itu sangat besar, boleh jadi hampir putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah dibohongi. Kalau dalam qiraah, kalau tak salah qiraah Aisyah dalam tafsir ayat ini adalah kudzibu, yaitu didustakan, oleh para pengikutnya. Dan itu biasa, bahwasanya memang bukan pengikut ya, yaitu para umatnya. Banyak umat mendustakan para rasul, maka kalimat ini biasa. Walaqad kadzabat misalkan dan seterusnya. Tapi sekarang qiraah yang ma'rufah di dalam qiraah kita itu tidak memakai tasdid, kudzibu, yaitu dibohongi, bukan didustakan tapi dibohongi. Lain kan ya? Kalau didustakan berarti apa? Rasul mendatangkan wahyu, umatnya mengatakan Anda dusta. Tapi kalau kudzibu, yaitu didustai atau dibohongi, yaitu Rasul diberi janji, ternyata janji itu tidak ditepati. Nah, inilah yang dikatakan oleh para mufassirin, ayat ini muskil. Bagaimana Rasul dibohongi? Sekarang siapa fa'ilnya? Di sini fa'ilnya dihapus dengan pola fi'il yang la yusamma fa'iluh, tidak disebutkan pelakunya. Maka ada dua kemungkinan, yaitu kaumnya yang membohongi. Maksudnya bagaimana? Sebagian dari kaumnya sudah berjanji kepada Rasul tersebut, mereka akan menolong Rasul itu apabila didustakan oleh pihak-pihak yang lain. Tahu-tahu tatkala pihak yang lain mendustakan, menyerang, menyakiti Rasul itu, para pengikutnya mungkin lari atau mungkin berkhianat. Rasul merasa dibohongi. Kemungkinan, dan ini pendapat jumhur ulama yang memilih ini. Adapun yang lain mengatakan yang menjanjikan pertolongan itu adalah Allah. Berarti apakah layak kita mengatakan Rasul menyangka mereka itu dibohongi oleh Allah Ta'ala? Katanya ada pertolongan, kenapa justru saya disakiti seperti ini, tak ada pertolongan? Yang sebagian memilih ya dohirnya seperti itu. Cuma bukan Allah Ta'ala tidak menolong, tetapi saking beratnya ujian Rasul bukan macam kita ujiannya masih terlalu ringan dibanding Rasul, tapi cabaran untuk mereka itu sangat mengerikan memang. Tayyib. Tatkala cabarannya sedemikian dahsyatnya, sampai-sampai
detik atau terbersih di hati Rasul, para Rasul, bahwasanya mereka dibohongi, yaitu pertolongan tidak segera datang, sebagaimana di dalam ayat yang lain, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu maka nasrullah, yaitu saking besarnya cabaran sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya sampai menanyakan bila datangnya pertolongan Allah. Ketika ujian semakin dahsyat itulah datang kalam Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat yang di hadapan kita ini, ja'ahum nasruna. Tatkala sudah sampai pada level seperti itu, datanglah kepada mereka pertolongan kami. Baik. Tatkala ujian semakin berat sampai terbersih di pikiran Rasul seperti itu, para Rasul seperti itu, Rasul sebelum Nabi Muhammad, maka datanglah pertolongan kami. Yang lain mengatakan memang inilah zahirnya, tetapi takkan Rasul seperti itu. Boleh jadi, kata ahli tafsir yang ketiga, wawu di sini wazannu, wawu fa'ilnya di sini bukan kembali ke Rasul, tetapi ada hadaf di situ. Sesuai untuk apa? Untuk mengagungkan makomnya Rasul, mengagungkan posisi para Rasul, yaitu para Rasul mereka pasti baik sangka kepada Allah. Tapi kenapa sampai hampir berputus asa? Berarti bukan Rasul yang mengalami ini, tetapi para pengikutnya. Jadi di dalam ayat ini menurut tafsir yang ketiga ada fa'il yang tersembunyi dari istai asa. Bukan istai asa rusulu, tapi istai asa atba'ur rusul. Para pengikut Rasulullah yang merasa hampir putus asa, dan mereka itulah yang menyangka bahwasanya mereka telah dibohongi, tidak datang pertolongan. Karena kalau para Rasul pasti maksum, tak akan mereka buruk sangka pada Allah. Mereka tak akan buruk sangka. Tetapi para pengikutnya yang memang tidak maksum, maka wajar terbentuk dalam pikirannya atau persangkaan seperti itu. Mereka menyangka mereka telah dibohongi, mana pertolongan, banyak dari kami yang disiksa sampai mati. Nah, ketika itulah datang pertolongan. Tidak semua orang diselamatkan dari pembunuhan tujuannya untuk menaikkan derajat mati syahid. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam juga dalam Majmu' Fatawa, dulu tatkala Hajjaj bin Yusuf sudah membunuh banyak orang, lalu ada salah seorang tabi'in yang dia melewati tiang-tiang kayu yang di situ ada orang disalib. Lalu dia mengatakan, tapi bicara sendiri temannya, tak berani bicara keras-keras, wahai Rabbku, kedermawananmu kepada orang yang zalim itu menyebabkan para hambamu terzalimi, para hambamu menjadi binasa. Lalu kemudian ketika dia pulang, dia tidur, tahu-tahu dalam mimpinya ditampilkan peristiwa hari kiamat. Lalu ditampilkan orang yang disalib itu dalam keadaan dia sudah bersenang-senang, bernikmat-nikmat dalam surga. Lalu ada kalimat kedermawananku, yaitu kedermawananku kepada orang yang zalim, menyampaikan orang yang terzalimi kepada posisi yang sangat dia sukai. Istilahnya ini semua ada hikmah. Kenapa ada yang sampai mati disiksa? Itu untuk keuntungan dia sendiri. Cabaran dunia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala akhirat. Nah inilah yaitu beberapa khilaf dalam tafsir ayat ini di antara para ulama. Semuanya niatnya baik, para mufassirin tersebut untuk memuliakan posisi Rasul dan seterusnya. Intinya adalah setiap kali ada kesulitan dan kesulitan itu sudah semakin memuncak, maka ketika itulah datang pertolongan kepada orang-orang yang bersabar. Ilahuna wallahu a'lam.